Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevin Duyanto Saputra, mahasiswa Teknik Elektro UNS Angkatan 2017 dengan NIM I07170023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas proyek akhir saya tentang matkul Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, yaitu tentang load balancing menggunakan fuzzy logic. Latar belakang saya memilih load balancing adalah karena konsumen sangat bervariasi dalam mengkonsumsi listrik pada setiap waktu dan keadaan, maka sangatlah diperlukan pengendalian daya. Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan automatic generation control pada sisi pembangkit dan mengontrol pembangkit daya sebagai perubahan kebutuhan atau beban. Namun sistem ini sangat mahal untuk diterapkan. Oleh sebab itu, load balancing merupakan cara yang mudah untuk mengendalikan daya. Langkah-langkah untuk membuat proyek akhir ini yaitu yang pertama studi literatur, yang kedua menentukan membership function, yang ketiga menentukan rules, yang keempat adalah membuat sistem dari GUI-nya itu sendiri. Yang pertama, studi literatur saya menggunakan paper ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan membership function. Membership function inputnya itu very less load, itu range-nya 0 sampai 100, less load 70 sampai 170, medium load 130 sampai 230, perfect load 200 sampai 300, slightly overload 270 sampai 370, medium overload 330 sampai 430, overload 400 sampai 500, high overload 470 sampai 600. Nah, ini gambar membership function. Kemudian untuk membership function dari outputnya sendiri, high subtraction itu minus 300 sampai 170, subtraction itu minus 200 sampai 100, medium subtraction 130 sampai 30, slight subtraction minus 100 sampai 50, perfect addition 0 sampai 100, medium addition 70 sampai 170, large addition 130 sampai 230, dan very large addition 200 sampai 300. Nah, ini dari MATLAB-nya gambar membership function outputnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan rules. Jadi jika load VLL maka perubahan beban harus PLA. Jika load LL less load maka perubahan beban harus LA. Jika load ML maka perubahan beban harus MA. Jika load PL maka perubahan beban harus PA. Jika load SOL maka perubahan beban harus SS. Jika load MOL maka perubahan beban harus MS. Jika load OL maka perubahan beban harus S. Jika load HOL maka perubahan beban harus HS. Nah, jadi rules-nya itu ada 8. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat sistem dari GUI itu. Yang pertama adalah membuat desainnya. Yang kedua masukkan program code. Yang ketiga langsung run programnya. Berikut untuk hasil fuzzy dan GUI-nya. Jadi hasil dari sistem GUI-nya untuk kasus ini menggunakan sistem 3 fase. Jadi setiap feeder terhubung ke jumlah muatan tertentu. Jadi untuk menganalisa load balancing menggunakan fuzzy logic, dianggap bahwa setiap feeder terhubung ke 100 beban. Jadi 300 beban terhubung ke 3 feeder. Nah, kemudian jadi maksimal dari beban yang dapat dihubungkan ke sistem itu yaitu 300 kW. Jadi jika lebih dari 300 kW maka beban akan dipindahkan ke beban yang lain.
langsung saja, misal 75 kW. Nah, ini jadi perubahannya atau change itu dia harus mengambil beban dari feeder lain yang kelebihan beban sekitar 237 kW. Jadi total bebannya yaitu 75 ditambah 237 sama dengan 312 kW. Kemudian contoh lagi selanjutnya, misal bebannya overload atau 500, berarti change atau perubahannya itu dia harus mentransfer bebannya sebesar minus 235 supaya bebannya itu seimbang. Kemudian contoh lagi, misal bebannya adalah 200, maka dia harus mendapatkan supply sebesar 120 kW. Itu untuk yang fuzinya. Selanjutnya untuk sistem GUI-nya, ini kode programnya, kemudian langsung di run. Nah, ini untuk hasil dari run GUI-nya itu, jadi hampir sama seperti Fuzi. Jadi misal loadnya 75 proses, maka dia harus tersuplai kira-kira sekitar 236,984 kW. Kemudian misal loadnya 500, berarti dia harus mengurangi daya sekitar minus 234,96. Jadi simpulannya adalah, yang pertama, load balancing merupakan perataan atau penyeimbangan beban agar suatu sistem terhindar dari kelebihan beban atau kekurangan beban. Yang kedua, load balancing bisa diterapkan pada sistem distribusi karena yang paling dekat dengan beban itu sendiri. Kemudian, jika suatu area mengalami kekurangan beban, maka ditambahkan beban dari area lain yang kelebihan beban sehingga kedua area tersebut dapat dibilang seimbang. Yang keempat, jika ada suatu area yang mengalami kelebihan beban, maka disalurkan atau dikurangi beban menuju area lain yang mengalami beban sehingga kedua area tersebut seimbang. Yang kelima, sistem GUI dapat mendeteksi perubahan lebih detail karena nilai perubahan yang keluar merupakan bilangan desimal. Sedangkan pada sistem sistem Fuzi, nilai perubahan yang keluar hanya bilangan bulat.